Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullah fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zala. Allahumma iftah alaina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzamah wa syarrafah wa karramah. Allahumma inni atabarru min hauli wa quwwati la haulika wa quwwatika wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa bi sanadil muttasil lil musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum. Amin. Qala al-Imam an-Nawawi wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaihi. Hadza lafdzul Bukhari. Wa an ummil mu'minin ibunya orang-orang beriman. Ini ummul mu'minin gelar untuk para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul mu'minin ibunya orang beriman. Ibu kita bukan. Ibu kita Sayyidatuna Aisyah, ibu kita Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ibu kita Sayyidatuna Hafsah, ibu kita Sayyidatuna Saudah dan yang lain-lain radhiyallahu anhun ajma'in. Bukan Kartini. Ini Kartini itu ya buat orang Indonesia doang. Tapi untuk orang-orang beriman, ibu kita ini ummul mukminin. Kita orang beriman kan? Nah, maka ibu kita termasuk. Maksudnya gimana? Enggak boleh dinikahi. Sayyidatuna Aisyah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh dinikahi. Karena ada seorang sahabat pernah, kalau nggak salah seorang sahabat bilang, nanti kalau Rasulullah wafat saya akan menikahi istrinya gitu. Jadi janda kan istrinya kan. Turun ayat nggak boleh dinikahi. Maka disebut dengan ummul mukminin, ibunya orang beriman. Itu ibu kita. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah nggak boleh dinikahi setelah Rasulullah wafat. Nggak boleh dinikahi. Beda kalau kayak kita, orang-orang kita misalnya meninggal suaminya, ya boleh dinikahi. Janda boleh dinikahi. Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Sayyidatuna Aisyah punya anak gak? Hah? Punya anak gak Sayyidatuna Aisyah? Enggak punya. Rasulullah SAW punya anak berapa? Hanya dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidah Aisyah nggak punya anak. Tapi kenapa namanya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Kunyah. Kayak kemarin, nggak mesti punya anak. Orang punya kunyah itu nggak mesti punya anak. Paham tuh? Dan mengambil kunyah, bikin kunyah untuk diri sendiri itu hukumnya sunnah. Jadi ente bikin sendiri aja, kunyah ente apa namanya, yang perempuan atau yang laki-laki, bikin sendiri, sunnah hukumnya. Ummu Toha, Ummu Abdillah, Ummu Abdurrahman, Ummu Ali,
Ummu siapa lagi? Banyak lah. Ummu Hani, Ummu Salamah misalnya. Ummu Salamah. Itu kunyah semua itu, nama aslinya bukan Ummu Salamah, nama aslinya bukan Ummu Hani. Itu kunyah semua. Nama aslinya Sayyidatuna Ramlah, Sayyidatuna Hindun. Iya, yang laki-laki Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Turab, Abu apa lagi? Banyak. So jangan Abu Gosok. Nggak boleh Abu Gosok atau Abu Jahal, jangan. Orang neraka itu Abu Jahal. Nggak boleh dipakai kunyah. Abu Lahab, jangan, apalagi Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab, nggak boleh. Yang bagus-bagus, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Ahmad misalnya. Abu Muhammad, Abul Faid. Ya banyak lah pokoknya. Abu Zaid. Ummu Abdillah atau Ummi Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah anaknya siapa? Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Suatu hari akan datang suatu pasukan memerangi Ka'bah. Ini daripada mukjizatnya beliau bisa mengetahui al-mughayyab atau al-ghaib, sesuatu yang akan terjadi. Tahu Rasulullah apa yang akan terjadi nanti, diberikan wahyu untuk melihat masa depan. Jadi beliau bersabda, yaghzu jaisyun, sebuah pasukan akan memerangi Ka'bah, al-Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, manakala mereka sampai di Baida. Baida itu artinya padang pasir atau lapang, itu lapangan, di lapangan. Mungkin di padang pasir kali ya, di ruang terbuka. Bi Baida minal ardi, di atas bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka tenggelam di tanah. Tenggelam, terbuka gitu tanah. Dibayangin tanah kebuka, masuk semua pasukannya, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam sama Allah, azabnya bukan main. Macam-macam sama Allah, nantangin Tuhan, azabnya bukan main. Mungkin kita nggak lihat sekarang azab-azab orang-orang kafir yang jahat kepada kaum muslimin, tapi nanti lihat di neraka, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiksa mereka. Ya, mana tadi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka tertimbun tanah. Yukhsaf itu terbelah bumi di atas mereka, mereka masuk ke dalam tanah, ketutup lagi, itu namanya yukhsaf. Khasaf itu kebuka tanah, retak, bukan gempa lagi. Kalau gempa mungkin masih bisa tahan, kalau gempa dibarengi dengan patahan lempengan bumi, masya Allah, itu subhanallah, meninggal semua. Mau lari kemana? Mau lari ke ruang lapang gitu misalnya, kebuka lapangannya, masuk, tenggelam, kegempit semua. La haula wala quwwata illa billah. Qalat qultu, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka dihancurkan dengan azab yang seperti itu dari awal sampai akhir? Maksudnya semua orang yang ada di situ mendapatkan azab serupa. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum, padahal di antara mereka ada yang enggak mau ikut perang. Ada yang cuma ikut jalan doang. Ada yang bahkan bukan ikut jalan atau ada tujuan lain, tapi kebetulan jalannya bareng, satu tujuan gitu, satu rute bareng dah. Kita jangan kira pada zaman itu kayak zaman sekarang. Zaman dahulu itu kalau orang masuk padang pasir itu nggak bisa kembali. Orang masuk padang pasir nggak ada peta, nggak ada map, nggak ada Google Map, nggak ada Waze, nggak ada udah. Bagaimana petunjuknya? Bintang. Ya, malam-malam melihat bintang. Kita mau ke Ka'bah misalnya, kita mau pulang ke rumah,
Yang ente lihat cuma langit sama pasir. Langit sama pasir. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Mana? Kalau di sini kita bisa nanya orang, atau ada bangunan, ada ini. Kalau di padang pasir, ribuan kilometer langit sama pasir doang. Mau nanya siapa? Tanda ini pohon. Pohon ada banyak. Maksudnya pohon itu, oh nih ada gunung nih. Gunungnya nanti bisa ketiup angin, geser. Gunung pasir kan ketiup berubah kan? Tadinya di sini berubah jadi di sini. Maka ketika ada orang mau pergi haji atau orang ingin melakukan perjalanan, itu persiapannya bisa 2 bulan, 1 bulan, dijadwalin siapa yang mau ikut perjalanan kabilah nih, atau kafilah atau kafilah namanya. Suatu kafilah dagang mau berangkat dari Arab misalnya ke Spanyol, atau dari Spanyol ke Arab. Dari Spanyol ke Arab, kan lewatin padang pasir. Nanti dijadwalin. Ketika dijadwalin ada yang ikut. Saya pengen ke Arab, ada yang pengen pergi haji, ada yang pengen dagang, ada yang pengen ketemu pacarnya. Iya, jauh banget pacarnya di Arab. Dianya di Spanyol. Ada yang pengen ngapain, ada yang pengen perang. Maka ketika suatu kaum ingin berangkat ke Ka'bah, ingin memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, ada yang ikut. Saya ikut dah, mau kemana? Mau ke Ka'bah? Ya udah saya ikut dah, satu tujuan kok. Ayo ikut. Saya pengen dagang ke sana, saya bukan mau perang, saya pengen dagang. Satu lagi enggak, saya pengen pindah rumah, saya pengen ngapain gitu pokoknya. Maka ketika itu pasukan berjalan pengen menuju Ka'bah, pengen menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Satu pasukan hancur lebur ditelan tanah. Padahal enggak semuanya pengen perangi Ka'bah kan? Wa fihim aswaqum, ada yang pengen dagang. Itu kan jalur emas di Arab Saudi, itu jalur emas. Hijaz, Quraisy, Ka'bah, Masjidil Haram itu pusat perdagangan dunia pada saat itu. Orang Cina pada jualan ke situ. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, walaupun dhaif atau maudhu mungkin, ya ada perkataan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke Cina. Karena Cina itu Masya Allah perkembangan teknologinya, perdagangannya, caplok sono, caplok sini, semua barang dari Cina. Peci ente dari Cina, baju koko ente dari Cina, jam tangan ente dari Cina, semua dari Cina. Mainan-mainan anak kecil itu dari Cina semua. Iya, Cina. Oh, dari Cina tuh ada orang jual katun, orang jual sutra, orang jual apaan, ngumpul di Masjidil Haram. Orang Cina, orang India, orang segala tempat penjuru, orang Spanyol itu pada ke sana. Atau sebaliknya, orang sana, orang Ka'bah, orang Masjidil Haram, Mekah itu pergi li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita was saif. Syita artinya musim dingin. Musim dingin berangkat ke mana? Ke Yaman. Orang Quraisy ketika musim dingin ke Yaman. Kalau musim panas kemana? Ke Damaskus. Iya, ke Damaskus, ke Syam, negeri Syam. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita. Rihlah itu artinya perjalanan, syita. Syita artinya musim dingin. Ada nyatet pada bengong doang. Catat sekalian. Kita bawa pulpen enggak? Syita itu artinya musim dingin. Musim dingin perginya ke Yaman. Kalau musim panas ke Syam. Syam itu Damaskus. Syita was saif. Saif itu musim panas. Kenapa enggak musim dingin ke negeri Syam? Kalau musim dingin enggak bisa hidup. Kenapa? Dingin banget di sono. Jadi kalau buka keran, musim dingin, buka keran di negeri Syam, di Palestina atau di Suriah, di Damaskus, buka keran, itu airnya enggak jatuh sampai tanah. Set, beku di tengah jalan. Saking dinginnya. Maka kalau musim dingin bukan ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Tapi kalau musim panas baru ke negeri Syam. Bisa hidup orang. Kalau negeri Syam dingin, salju, turun salju di Palestina, turun salju di Suriah, turun salju ketika musim dingin. Nah itu dia. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka tenggelam semua di dalam tanah, terbuka tanah azab bagi mereka dari awal sampai akhir. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya hancur lebur dari awal sampai akhir itu pasukan.
Wa fihi maswaqum, padahal ada orang yang kagak ingin berperang, ada orang yang pengen dagang doang. Wa man laisa minhum, atau ada orang yang cuma kebetulan ikut doang. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Iya benar, semua hancur lebur. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Tapi mereka nanti dibangkitkan atas dasar niat mereka masing-masing. Walaupun mereka kena azab juga, tapi ntar dibangkitin beda. Yang emang niat untuk menghancurkan Ka'bah, nah itu nanti dapat azab, dibangkitkan dalam keadaan mendapatkan azab, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niat dagang, orang yang niat ibadah di perjalanan itu, walaupun kena azab, sama azab, termasuk azab kan, tapi nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan ya kena musibah. Paham? Nah, ini juga peringatan kepada kita, kepada orang-orang beriman, jangan temenan sama orang ahli maksiat. Kenapa? Karena kalau turun azab kena semua. Orang solehnya juga kena, orang alimnya juga kena, orang yang gak ikut maksiat juga kena. Oleh karena itu ketika ente ngelihat maksiat di suatu tempat, apa yang harus kita lakukan? Larang, cegah, hancurkan itu maksiat. Kenapa? Tangan-tangan saya, duit-duit saya, mata-mata saya, kaki-kaki saya, ini harta-harta saya mau maksiat di mana? Emang kenapa? Masalah apa Anda? Bukan masalah itu. Kalau yang kena azab juga, enggak, kalau kena azab Anda juga kena. Kurang ajar ente. Iya. Ada orang misalnya naudzubillah di bar, di diskotik, misalnya orang pada berzina, minum minuman keras. Kita tahu harus diperangin dengan cara yang diatur oleh agama Islam. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam tastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Siapa orang melihat suatu kemungkaran, maka wajib bagi dia untuk merubah kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan tangannya. Oh, kita nggak punya kekuasaan, orang biasa. Atau ustadz kan cuma ngomong doang kerjaannya, nggak bisa turun tangan langsung. Maka pakai mulutnya, diceramah dia. Nggak boleh lakukan itu judi, itu nggak boleh, itu maksiat, minum khamr nggak boleh, minum ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Paham? Itu dia. Ini peringatan bagi orang beriman ketika melihat suatu kemungkaran harus segera ditindak. Kalau enggak, ketika turun itu azab, semuanya kena. Iya, semuanya kena. Gempa bumi gara-gara ada maksiat, gempa bumi. Anda kan nggak ikut maksiat, nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, kena juga. Iya, kena gempa bumi gara-gara ada beberapa orang maksiat, dikirim gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim kebakaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kena juga. Ya, tapi tetap orang yang beriman, orang soleh, orang yang memang tidak maksiat dibangkitkan oleh Allah nanti walaupun dia kena azabnya, nanti di hari kiamat ya nggak dapat azab. Karena itu cuma percikan dari orang-orang maksiat dan namanya musibah. Fahimtum? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibangkitkan atas dasar niat mereka masing-masing. Yang niat dagang atau yang niat ibadah, memang pengen ke Ka'bah niat ibadah, maka dapat pahala walaupun dapat azab juga, kena musibah maksudnya. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah. Tahu hijrah? Zaman sekarang kan ada channel YouTube atau Instagram, pemuda hijrah, akhwat hijrah gitu kan, ikhwan hijrah. Ya, banyak ya. Ya bagus, ada channel gitu atau akun-akun yang begitu. Tapi harus diperhatikan memang isinya yang benar, jangan isinya sembarangan. Benar-benar hijrah. Ya hijrah bukan cuma berpakaian doang. Ya kan? Dulu mungkin pakaiannya terbuka, sekarang pakai cadar.
kemana-mana pakai baju hitam. Atau yang laki-laki dulu anak punk misalnya, anak metal, kagak sholat, kagak mandi. Sekarang pakai peci. Bukan cuma pakaiannya doang, tapi benar-benar hijrah dari kemaksiatan menuju ke taatan. Nah, ini maksud hijrah yang ada di hadis ini, maksudnya hijrah secara lughah, secara bahasa, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya dari Mekah ke Madinah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada yang namanya perpindahan tempat. Maksudnya nggak dianggap hijrah orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Udah nggak dianggap hijrah. Pada zaman dulu orang hijrah itu hukumnya wajib. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang Muslim semuanya wajib. Saya kan orang Mekah, rumah saya di sini, harta saya di sini, tinggalkan hartanya. Bagaimana perjuangan orang-orang muhajirin pada zaman itu? Orang kaya sekalipun, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang duitnya banyak, kagak habis-habis duitnya. Berangkat ke Madinah, cuma yang dipakai doang, baju, celana atau ya gamisnya doang, sama makanan secukupnya. Sampai sana nggak punya apa-apa. Harta bendanya, rumahnya, kekayaannya disita sama orang-orang kafir Quraisy. Ditinggalin, miliaran uangnya, triliunan, ada onta 200, 300 onta di Mekah, tinggal. Wajib hijrah. Maka orang-orang yang hijrah itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dahsyat orang hijrah pada zaman itu. Iya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka ntar dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasul. Hijrah kaum muhajirin dari Mekah berangkat ke Madinah. Repot hijrah, tinggal semua. Ente lihat kemarin pas ada pindahan. Iya, repot gak? Itu belum seberapa. Itu 3 hari sebelumnya Anda bingung, pusing ini. Apa yang harus dibawa, apa yang harus ditinggal, siapa yang mau nolongin, siapa yang ini, duit dari mana, itu bagaimana, di sono bagaimana. Wah, pusing aneh. Di sono gimana keadaannya, apakah nanti Toha bakal iya, bingung. Hijrah itu namanya. Itu baru segitu doang. Bagaimana zaman itu? Zaman ketika Rasulullah SAW hijrah. Ada lagunya kan, al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Terus Wassalamullahi alal hadi. Nah, itu dia tuh hijrah. Ente bayangin, hijrahnya Nabi itu sama Sayyidina Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Perkiraan itu 1000 kilometer kalau nggak salah. Nggak tahu wallahu alam berapa sih. Mungkin katanya Mekah ke Madinah itu aneh belum pernah haji, belum pernah umroh. Doain ya, semoga kita semua haji bareng-bareng. Amin. Itu hijrah jalan kaki. Dari Jakarta sampai Surabaya. Bayangin, pakai onta. Ganti-gantian, dikejar lagi sama kaum kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar itu yang nemenin. Maka Sayyidina Abu Bakar itu punya keistimewaan. Tsaniyah tsnaini idh huma fil ghar. Salah satu daripada 2 orang yang menemani Nabi di Goa Thur. Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah Rasulullah SAW jalan di kanan. Setelah di kanan pindah ke kiri. Kiri ke belakang. Ke belakang ke depan lari habis itu ke belakang lagi. Begitu terus sepanjang jalan. Tanya, ya Abu Bakar, kamu kenapa begini nih? Jalan ntar ke kanan, ntar ke kiri, ntar ke belakang, ntar ke depan. Ngapain sih jalan? Ya jalan aja biasa. Ya saya takut ya Rasulullah ada yang ngikutin dari belakang. Bagaimana sigapnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jalan begini. Ntar kayaknya di kanan orangnya dah, ntar musuhnya ke kanan. Nggak bawa apa-apaan, nggak bawa pedang, nggak bawa pistol, nggak bisa lapor polisi, nggak ada yang bantuin. Hijrah dari Jakarta ke Surabaya, ribuan kilometer, ratusan kilometer jalan kaki.
Padang pasir, panas, terik matahari. Wah, itu bagaimana hijrahnya itu? Maka ada museum hijrah namanya tuh kalau nggak salah di Arab Saudi itu museum hijrah. Jadi bayangin ada YouTube-nya banyak, perjalanannya bagaimana, sulitnya padang pasir, cuma ada langit sama pasir ratusan kilometer ke depan. Bagaimana petunjuk jalannya? Salah dikit melencong ke kanan dikit 12 derajat, udah kemana tahu nanti ke laut apa kemana? Jalan harus ke kanan, harus ke kiri, harus tahu bagaimana cara menentukan arah angin. Ini kita mau ke utara, mau kemana? Iya, hijrah. Ketika sampai di gua, ngumpet, lobang-lobang semua ditutupin sama Sayyidina Abu Bakar. Ya saudara, jangan masuk dulu bentar. Nah masuk, takutnya ada apa-apa di dalam. Takutnya ada macan, takutnya ada kalajengking, ada ular. Dimasukin semua tuh pakai batu, sumpel-sumpelin sama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah di luar, sumpel-sumpelin. Masuk ya Rasul, silakan, sudah saya sumpel. Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Nggak berani tidur, Sayyidina Abu Bakar diam. Ketika ngelihat, ada satu lubang belum ditutup. Satu lubang belum ditutup. Gimana nih? Rasulullah lagi tidur, masa nih bangun Rasulullah. Akhirnya ditutup pakai jarinya. Kebetulan lubang terakhir itu ada kalajengkingnya. Ya, ada kalajengking. Daripada Rasulullah yang kena, biar saya aja masukin tep. Itu kalajengking yang ada di Arab Saudi, aneh baca. Itu kalajengking paling mematikan. Yang ada di Arab itu kalajengking, termasuk kalajengking yang paling mematikan itu yang ada di Arab, yang ada di padang pasir. Itu kalajengkingnya gede-gede, mungkin sejengkal mungkin. Aneh. Dimasukin sama Sayyidina Abu Bakar. Pas banget ada kalajengking, diantep, tup aja. Udah langsung keringet dingin, panas, langsung bercucuran keringat. Nggak berani ngomong, nggak berani ngucap satu kalimat pun. Tapi ketika itu Sayyidina Abu Bakar netes air keringatnya, tes, kena Rasulullah, bangun langsung. Ya Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu kok begini? Ya Abu Bakar, kenapa kok kamu keringetan? Ya Rasulullah, ada kalajengking. Antep ini jari saya. Akhirnya ditiup sama Rasulullah, sembuh. Kalajengking, ente bayangin kalajengking. Nah ini kemarin lagi di Cirebon tuh, awal-awalannya di Cirebon lagi piket beres-beres karena mau ada acara haul. Nah beres-beres juga. Karena santrinya cuma dikit, santrinya cuma 9 orang, 10 orang. Mau beres-beres satu pondok, bagaimana? Aneh turun tangan, kiainya turun tangan, semua turun tangan. Beres-beres, lagi ngambil batako. Batakonya udah lama di rumput. Aneh ambil, ada kalajengking, tak aja. Kena jari tangan aneh. Tik. Kecil kalajengkingnya, kagak ada sekelingking, segini kayaknya nih, setengah kelingking. Langsung keringet dingin aneh. Ya Allah biha. Gimana panik langsung nih, gimana nih aneh bakal mati berapa jam lagi nih, udah panik, telepon siapa nih? Takut beracun apa gimana? Aneh baca di gini gimana cara penanganan pertama kena kalajengking. Bayangin Sayyidina Abu Bakar. Diantep berkali-kali. Ya di situ tep ditahan. Aneh kena dikit aja udah kelojotan, udah bingung, udah ya Toha jagainnya tolong ya nanti kalau aku mati. Ya udah biar panik. Nggak taunya nggak kenapa-napa. Cuma emang jarinya langsung mati rasa 3 hari. Ini jari ini nggak bisa digerak, bukan nggak bisa digerakin, nggak berasa. Racunnya ada racunnya. Kalajengking kecil banget, setengah kelingking. Nah, itu bagaimana kalajengking di Arab? Subhanallah. Maka Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar yang begitu dahsyat, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah itu nggak ada lagi udah. Jadi dari Mekah nggak usah orang yang tinggal di Mekah setelah ditaklukkan kota Mekah, karena nggak semua orang yang ada di Mekah daripada kaum muslimin bisa berangkat. Di antara mereka ada yang nggak punya duit, ada yang nggak punya makanan, ada yang udah tua, ada yang kalau hijrah bisa mati di jalan. Akhirnya dia diam di situ. Maka ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah, Inna fatahna laka fatham mubina, itu ditaklukkan kota Mekah, ya udah, nggak usah ke Madinah lagi, udah aman sekarang. Kota Mekah itu sudah menjadi kota Islam, karena memang wajib hukumnya pindah dari tempat kekufuran ke tempat ketaatan. Nggak boleh ente tinggal
Di tempat yang banyak maksiatnya nggak boleh. Karena takutnya kena azab, ente kena juga nanti. Iya. Tinggal di Los Angeles, boleh gak? Tinggal di Amerika, boleh gak? Haram hukumnya. Iya, haram hukumnya. Itu namanya darul harb. Kecuali ada uzur, atau ada mungkin ada tujuannya, pengen dagang atau pengen. Tapi kalau tinggal, nggak boleh. Wajib hijrah itu. Wajib hijrah. Ini kalau di Indonesia, misalnya Anda pengen keluar negeri, kenapa emang nggak betah di Indonesia? Pejabatnya korupsi, macet di mana-mana, repot. Mungkin gajinya kecil kalau di Indonesia, kan dikorupsi terus, cari kerjaan susah. Anda pengen keluar negeri, kemana? Pengen tinggal di Amerika, nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Takutnya nanti anak cucu ente, keturunan ente nggak. Setiap hari kita dengar azan 5 kali sehari di sini. Di Amerika dengar azan ente? Enggak. Sholat nggak tahu kapan, nggak dengar syiar-syiar Islam, nggak tahu ente. Idul Fitri kapan, Ramadan kapan, nggak tahu. Orang makan semua Ramadan. Ya, wajib pindah orang yang berada di sana. Tapi nanti ada peraturannya lagi di kitab fikih, ente baca sendiri. Kalau nggak ada tujuannya atau pekerjaan, nggak boleh tinggal di tempat-tempat orang-orang kafir. Orang-orang Spanyol pada zaman dahulu itu ditaklukkan oleh Ratu Isabella. Tahu Ratu Isabella? Ratu Isabella itu dari Castilla. Dia yang memerangi orang-orang Muslim. Ribuan orang Spanyol yang beragama Islam dipenggal, disiksa semua. Pilihannya cuma 2, masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Ditakluk. Itu ratusan tahun berkuasa Islam di negeri Spanyol, Andalus, di Madrid, atau di Madrid, di Granada, di Andalus, di Cordoba. Hancur sekarang, cuma tinggal bangunannya doang. Kenapa? Sebab itu diperangi sama Ratu Isabella pada saat itu. Orang yang pengen tinggal di Spanyol wajib beragama Kristen atau tinggal atau keluar. Maka orang-orang yang nggak mau keluar, keluarga saya di sini, ya udah masuk Kristen. Enggak, saya nggak mau masuk Kristen, saya tetap Islam, tapi pura-pura jadi orang Kristen. Iya, pakai topi yang panjang tuh, apa topi ulang tahun tuh dari sono tuh. Iya, orang-orang Kristen ditandain. Nggak boleh ada lambang-lambang keislaman, lambang masjid, lambang bunga, lambang bulan, bintang, nggak boleh. Tulisan kaligrafi nggak boleh, tutup semua. Ya udah, awal-awalnya dia aman, saya masih bisa sholat. Tapi ketika dia punya anak, mana? Saya yang lihat salib, karena dia orang tuanya lagi nyamar jadi orang Kristen. Yang dia lihat anaknya salib, patung ini, patung itu. Wah, lama-lama nggak dengar azan, ya udah, anaknya masih aman, masih diajar sama orang tua. Cicitnya Kristen semua. Iya. Maka haram tinggal di tempat-tempat orang-orang kafir. Darul harb namanya. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi jihad maksudnya berperang, wa niyah itu ya niat. Karena kita lagi bahas niat sekarang. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kamu disuruh perang, diumumkan peperangan, infiru atau fanfiru, maka cepat-cepat kita lari untuk perang, bukan lari dari perang, kabur, bukan. Wajib, karena hukumnya jihad itu wajib ya. Suatu hari misalnya presiden kita atau bagaimana negara kita nulis peraturan wajib militer atau wajib berangkat 10 orang dari setiap sekolahan ke Palestina. Kira-kira siapa yang mau berangkat? Siapa yang mau berangkat ke Palestina? Angkat tangan coba. Siapa yang mau berangkat ke Palestina? Semuanya wajib berangkat. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut mati. Ente hidup bakal mati kok. Paham? Wajib berangkat ke Palestina, wajib jihad. Tapi karena ada peraturan-peraturan yang mengekang, kita ada peraturan harus bukan menghormati bagaimana. Ada peraturan-peraturan yang diatur dalam agama Islam. Tapi jihad itu wajib. Iya. Wajib apa enggak? Jihad. Ente pernah lihat yang laki-laki sholat Jumat pernah? Ya iyalah, setiap sholat Jumat sholat Jumat. Khotibnya megang apa? Tongkat? Bukan tongkat, itu tombak.
Iya. Itu yang dipegang sama khatib. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Itu bukan tongkat, itu tombak. Kenapa tombak? Menandakan bahwasanya agama Islam itu jaya, agama Islam itu menyebar memang dengan peperangan. Iya, dengan peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang Hudaybiyah, perang Ghatafan, perang Tabuk, perang semua itu kan untuk memperluas jangkauan Islam, karena diajak damai nggak mau nggak mau diperangin. Itu tombak bukan tongkat, harusnya itu lancip atasnya. Tombak itu menandakan kalau di Indonesia ya tombak atau tongkat, ya kan? Tapi kalau di Turki khotibnya pakai pedang. Itu di Hagia Sophia. Ada yang pernah ke Turki gak? Siapa yang pernah ke Turki? Sholat Jumat di sana. Kalau sholat Jumat di sana tuh Hagia Sophia itu ketika diresmikan jadi masjid lagi, ya Hagia Sophia itu dulunya masjid, kemudian jadi gereja, jadi museum atau gimana, berubah lagi jadi masjid pada tahun baru kemarinan, berapa tahun yang lalu oleh si Erdogan itu. Tahu Erdogan, presiden Turki, bukan Erdogan, bacanya Erdogan. Recep Tayyip Erdogan atau ente bacanya Erdogan. Orang Turki bacanya Erdogan. Itu ketika khotibnya turun atau ketika khotibnya naik mimbar, yang dibawa bukan tongkat atau tombak tapi pedang Salahuddin Al-Ayyubi dibawa. Ayuhan nas, bawa pedang begitu. Ente bayangin. Itu untuk menandakan bahwasanya agama Islam ini memang jaya dengan peperangan, memang jaya dengan hunusan pedang. Ente lihat pahlawan-pahlawan ente. Patimura di duit seribuan pakai apa? Pegang kayu. Pegang pedang. Ya kan? Pegang pedang. Pangeran Diponegoro itu pedang semua. Keris atau segala macam senjata. Karena diajak damai nggak mau. Diajak masuk Islam supaya masuk surga nggak mau, perangin mereka. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Jadi hukum jihad itu hukumnya wajib. Ketika ada peperangan langsung orang-orang pada zaman dahulu, sahabat-sahabat Nabi, ketika diumumkan perang, langsung orang mau makan tuh nggak jadi dilepehin. Perang, langsung berangkat. Bahkan ada yang belum sampai mandi junub, iya. Habis bersenggama sama istrinya, bergaul sama istrinya malam-malam, tengah malam mungkin apa kapan, perang, berangkat langsung, belum sempat mandi. Belum mandi langsung berangkat perang, ambil pedang, ambil tameng, ambil apa namanya tuh, baju zirah namanya, langsung berangkat, belum mandi, baru mau ini mati dia, dimandikan oleh malaikat. Perang berangkat langsung. Nah kita sekarang udah nggak ada perang di Palestina udah nggak mungkin dah. Maka peperangan zaman sekarang dengan apa? Dengan pulpen sama buku, iya. Belajar, ngaji, langsung berangkat. Ngaji, langsung burung ngaji. Males. Ntar aja, duluan. Enggak, karena peperangan sekarang udah bukan pakai bom lagi. Nanti mungkin nggak tahu kapan perang lagi. Paham tuh? Zaman sekarang itu perang pakai pulpen, pakai buku, belajar yang benar. Nulis, nyatet, bertanya, menjawab, kemudian menghafal, setoran, murojaah. Mau tahu tuh lagi perang ente. Ini sekarang kita lagi perang. Mendirikan apa namanya? Mendirikan peradaban baru. SDM yang begitu, SDM tinggi, bukan SDM rendahan. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Makna daripada hadis di atas, la hijrata min Makkah, tidak ada hijrah lagi dari Mekah. Li'annaha, sebab kota Mekah sarat darul Islam, sudah menjadi kota Islam. Ya buat apa ente berangkat ke Madinah? Udah aman kok. Udah aman. Pas kemarin-kemarin kemana aja gitu maksudnya. Kemarin-kemarin ketika lagi belum aman, kemana aja. Sekarang mau ngapain pindah-pindah. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira
wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dari sahabat Sayyidina Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari itu gelarnya orang-orang Ansor. Jadi ada Al-Ansari atau Al-Muhajirin. Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah, yang menolong orang-orang Mekah, iya. Minal muhajirin wal ansar. Ditolongin. Jadi ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah tuh ditolongin. Dikasih rumah, dikasih makanan, dikasih tempat tinggal, dikasih baju. Karena nggak bawa apa-apaan berangkat. Nggak kayak orang pindahan. Orang pindahan kan bawa baju, bawa ini, bawa sepeda. Iya. Segala bawa kasur, bawa banyak banget. Orang hijrah enggak bawa apa-apa, cuma pakai yang dipakai doang sama makanan selama perjalanan. Sampai kota Madinah ditolongin sama orang-orang Ansor. Berangkat sama Sayyidina Rasulullah SAW, suruh ini fulan tolong jagain fulan, fulan tolong ini terima tamu, fulan tolong ini satu-satu. Ada yang dua, ada yang satu. Sampai yang punya istri 4 kasih istrinya 1 buat dia. Iya. Istrinya 4 orang-orang Ansor misalnya. Saking baiknya ini orang Ansor, istrinya dikasih. Coba cari itu istri saya ada 4, yang paling cantik yang mana kamu pilih? Apa kata salah seorang sahabat? Barakallahu fi azwajik, barakallahu fi malik. Semoga Allah memberkahkan rezeki kamu, harta kamu. Semoga Allah memberkahkan, memberikan keberkahan istri-istri kamu. Saya nggak mau istri kamu, saya nggak mau harta kamu. Apa kata beliau? Tunjukin saya ke pasar. Saya pengen dagang aja. Gitu. Kalau nggak salah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Memang otak-otak pebisnis ya. Jadi nggak dikasih orang, dikasih tempat tinggal nggak mau. Udah. Tunjukin saya ke pasar, saya pengen jualan. Nah, ketika jualan jadi orang paling kaya sedunia. Pada saat itu, ya, jadi orang paling kaya se-Mekah sama Madinah. Al-Ansari radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu peperangan. Faqala, maka beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada laki-laki atau ada suatu kaum, la rijalan, beberapa orang, masirtum masira. Tidaklah kalian itu berangkat, wala qata'tum wadiya, dan tidaklah kamu itu menuruni bukit atau menuruni lembah. Jadi maksudnya berangkat perang. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kamu. Melainkan mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka ditahan oleh rasa sakit. Mereka nggak bisa berangkat. Kenapa nggak bisa berangkat? Karena sakit. Kalau nggak sakit juga pasti berangkat. Orang-orang pada zaman itu, kalau disuruh perang udah langsung sampai minjem. Mau perang kan nggak mungkin tangan kosong. Tanya sama Rasulullah, mana pedang kamu? Saya nggak punya pedang ya Rasulullah. Mana perisai kamu? Saya nggak punya perisai. Pulang sana, cari dulu. Minjem ke? Cari pedang, cari perisai, cari baju perang dulu. Nah ini mereka nggak bisa berangkat perang karena sakit. Tapi apa kata beliau? Illa kanu ma'akum. Sesungguhnya mereka bersama kalian. Apa? Karena niatnya, keberkahan niat. Mereka yang satu berperang beneran jalan karena memang sehat, punya harta benda, punya perbekalan yang cukup. Ada orang-orang yang di Madinah pengen berangkat, kebetulan sakit, jadi nggak berangkat. Yang dapat pahala yang mana? Dua-duanya dapat pahala. Dapat pahala perang. Sebab apa? Yang satu emang beneran berangkat, dapat pahala perang. Yang satu dapat pahala niat. Maka ada sebuah hadis, niyatul mu'min khairun min amali, atau niyatul mar'i khairun min amali. Niat seorang yang beriman, niat seseorang itu khairun, lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya gimana? Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Oh jadi kita niat doang ya, nggak usah ngerjain, cuma niat doang. Saya niat sedekah dah, punya duit saya niat sedekah, tapi nggak sedekah. Enggak. Maksudnya ketika kita udah niat tapi tidak terrealisasi,
maka kita mendapatkan pahala. Suatu hari ada Sayyidina Utsman atau ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya sumur. Punya mungkin zaman sekarang namanya mesin air gitu, jet pump. Ketika itu sumur. Nah, orang Yahudi ini Sayyidina Utsman karena beliau saudagar kaya, duitnya banyak banget, pengen beli sumurnya. Kenapa? Pengen beli, habis itu diwakafin buat orang-orang muslim minum. Kan kasihan orang muslim harus beli di orang-orang Yahudi nih, orang Yahudi. Ngapain kita beli sama orang Kristen, orang kafir misalnya? Harusnya diboikot itu. Tapi mau gimana lagi, memang kebutuhan. Akhirnya beli sama orang Yahudi. Orang Yahudinya suatu hari ditanya sama Sayyidina Utsman, saya pengen beli, mau gak? Boleh gak saya beli ini sumurnya? Apa kata orang Yahudi? Enggak saya beli, enggak dijual. Ini punya saya. Kata Sayyidina Utsman, rugi dong saya pengen sedekah padahal untuk orang-orang beriman, orang muslim. Apa kata Rasulullah SAW untuk menghibur beliau? Niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang lebih baik daripada amal perbuatannya. Maksudnya gimana? Sayyidina Utsman yang kagak sedekah dengan sumurnya karena nggak dikasih beli, iya, tapi dapat pahala niat, udah dapat pahala sedekah sebab niatnya. Orang Yahudi walaupun dia sedekah pakai airnya, tapi karena dia nggak asal, bukan orang Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Orang Yahudi mau sedekah sebanyak apapun, kagak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu. Nggak ada nilainya. Mau sedekah semua sumurnya kayak nggak dapat pahala. Nah, itu dia untuk menghibur Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr, rawahu al-Imam Muslim. Dalam sebuah riwayat, illa melainkan mereka itu syarikukum, ikut bersama kalian fil ajr, dalam urusan pahala. Ane mau baca yang Warahul Bukhari an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ba wala wadiya illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Artinya sama kayak di atas. Wa an Sayyidina Abi Yazid ma'an ibn Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid bukan Abi Yazid. Kana Abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya ma'an, rawahul Bukhari wallahu a'lam bis-shawab. Udah paham ya? Jadi kalau bisa catat semua yang Anda omongin itu, catat. Jangan cuma ngomong oh gitu, oh iya, oh masya Allah, oh tabarakallah. Catat. Sambil ngelihat sambil catat. Catat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.